Malam itu si Sari jam 2 dia kebangun lagi, dia kebangun. Yang dirasain sama si Sari, dia kayak denger orang lagi ngepel ada di depan kamar mereka. Kenapa dia tahu betul kalau itu orang ngepel? Baunya itu loh, apa ya, cairan pembersih lantainya. Ya, dari awal dia udah takut itu kan. Bangunlah si Ati ini, Ti bangun Ti, kau denger orang ngepel gak sih di depan kamar Ti? Ini baunya tuh kerasa banget loh. Si Ati itu sempat diem bentar, dia diem bentar sambil, bau apa? Selamat datang di Cerita Rizal Muk di episode 31. Thank you ya untuk Meli yang udah ngirim ceritanya. Nih semua nama yang ada di cerita ini kusamarin aja tanpa mengurangi rasa hormat nih ya. Nah yang namanya mencari pekerjaan itu kan kita butuh lingkungan kerja yang bagus dan gaji yang bagus terutama. Tapi nggak enak juga kalau semua itu udah enak tapi ternyata bosnya enggak gitu loh. Bos toksik itu kan bahaya juga gitu. Itulah yang dialami sama si Sari dan juga Yati. Merantau lah mereka berdua dari kampung ke Jakarta untuk nyari kerjaan. Lontang-lantung mereka berbulan-bulan di sana. Hidupnya susah dulu nggak langsung dapat kerja gitu. Sekalinya dapat kerja enak kerjanya. Mereka jadi ART tapi cuma ngurus satu orang. Rumah gede gitu cuma ditinggalin sama satu orang laki-laki umur 50 tahun. Namanya adalah Pak Broto. Pikir mereka udah enak nih kerja di sini gitu ya. Tapi yang nggak mereka sadar, Pak Broto ini kayak punya satu ruangan yang nggak boleh disentuh mereka, yang mereka juga bingung ini kenapa gitu. Dan gara-gara ruangan itulah, itu yang hampir aja bikin si Sari sama si Yati nggak bisa lagi keluar dari rumah itu. Kenapa tuh mereka bisa keluar dari rumah itu gitu. Terus lihat dulu seperti biasa, siapin kopi dulu jaga cemilan, sini gue ceritain. Jadi gini, ada dua perempuan namanya Yati sama Sari. Mereka berdua inilah dari kampung merantau ke Jakarta nyari kerjaan jelas. Nah sampainya di Jakarta mereka tuh adalah bekal dari rumah segala macam gitu ya. Cuman yang namanya perbekalan itu kan sifatnya sementara gitu ya. Nah di tahun 2014 itu di Jakarta mereka tuh sesusah itu. Bahkan sampai mereka tuh beberapa kali udah diperingatin sama ibu kos gitu. Kalian ini berdua kalau 3 bulan lain nunggak kosan lagi nih kusir aja lah ya, gak usah tinggal sini lagi lah ya. Nah sementara di waktu itu mereka tuh belum dapat gawe. Tapi gimana ya, kayak lu tahu sekarang gitu, nyari pekerjaan tuh memang sesusah itu. Apalagi di ibu kota, di sana tuh kayak kompetitif banget loh sebenarnya. Nah udah mah kosan udah mau habis, mereka gak ada gawe. Jadi mereka bakal ngelakuin apapun lah, yang penting bahkan mungkin bisa bertahan buat makan aja cukup udah gitu ya. Syukur-syukur bisa lebih buat bayar kosan mereka berdua ini. Jadi selama mereka di kos itu dan belum dapat panggilan kerjaan segala macem, mereka tuh bahkan sampai bantu-bantuin loh warteg di dekat-dekat sama kosan mereka. Udahlah bantu-bantu cuci piring kayak apa, kayak masak di warteg, yang penting mereka bisa bertahan hidup. At least mereka nggak kelaparan lah sambil nyari-nyari gawean. Nah, pernah ada satu waktu si Yati ini pulang tuh dari gawe dia tuh di warteg. Dari warteg itu dia nemuin loh kayak lo tahu ini nggak sih S.WC segala macam gitu. Nah ada iklan lowongan pekerjaan dari sana. Seneng lah dia, ini nih aku kasih tahu lah nih sama si Sari nih. Pulanglah dia ke kosan ketemu sama Sari, ngasih tahu si Sari, Sar aku tadi ngeliat brosur loker gitu. Lowongan kerja apa Ti gitu kata si Sari. Lowongan kerja jadi ART. Si Sari langsung nimbal, aku nggak mau lah kalau ngurus anak lah. Udah bang gak dapet kerjaan milih. Enggak ngurus anak enggak. Ini kita cuma suruh jadi ART dan kebetulan nih tempat tuh butuh 2 orang. Boleh lah, jadi ntar kita bisa gawe tapi tetap bareng gitu kata Sari. Begitu dia denger kalau itu masih bareng tuh dia senang dia. Apalagi gajinya cukup 3 juta tuh. Gak pikir panjang lah, mereka berdua langsung nyari informasi soal lowongan kerja yang ditemuin sama si Yati ini. Sampailah mereka di agen pembantu yang ada di brosur kemarin. Wawancara segala macem mereka, bahkan mereka tuh gak nyangka gitu loh. Sehari setelah wawancara tuh mereka dipanggil. Ini beneran Sar, kita langsung dipanggil. Kayak seakan-akan mereka tuh, dari kemarin kita nyari gawe susah gitu loh. Ini kok cepet banget. Di esok harinya diantarlah mereka berdua ini sama agen. Jadi si Yati sama si Sari ini dibawa ke rumah tempat mereka bekerja. Begitu sampai sana mereka berdua, wah, di rumah gede bener. Mereka tuh kayak gak nyangka gitu loh, bisa dapet gawe bareng berdua dari kampung bareng di tempat yang sama di rumah gede ini. Itu kayak gak nyangka dia. Masuklah mereka ke rumah itu bareng sama agennya. Sama agennya dikenalkanlah sama pemilik rumah tempat mereka ini bakal bekerja. Namanya adalah Pak Broto. Pak Broto ini umurnya 50 tahun dan beliau ini di rumah segede itu tadi, dia tuh tinggal sendirian. Nih lo pada jangan mikir yang gimana-gimana gitu ya, karena Pak Broto tuh orangnya baik banget. Bahkan mereka berdua tuh gak menyangka kalau ternyata Pak Broto tuh sebaik itu gitu.
rumah gede lah, tinggal sendiri segala macem. Stylenya tuh old money banget gitu. Jadi first impressionnya si Yati sama si Sari ini, mereka tuh kaget gitu. Sebelum mereka berangkat dan sampai di rumah itu, pikiran mereka tuh ini orang kaya ini sombong lah segala macam gitu. Tapi begitu mereka ketemu sama pemilik rumahnya ini, si Pak Broto ini, orangnya tuh ramah banget gitu. Kayak baru datang tuh disambut. Bahkan gak lama dari si penyalur tenaga kerja itu udah pulang, agennya udah balik, mereka berdua itu diajak room tour. Apa sih kok room tour? Diajak keliling dia, dikasih tau lah tempatnya, ini dapur, ini taman, ini itu segala macam, diajak keliling. Dan tutur katanya tuh kayak gak ngebedain gitu loh antara si Pak Broto ini sama si pembantu ini. Bahkan saking senyaman itu mereka ngobrol nih, yang tadinya mereka berdua tuh kayak cuman diem gitu, sungkan kan sama orang baru, apalagi bos baru nih. Karena obrolannya ngalir tuh, salah satu di antara mereka nih bahkan berani nanya gitu kayak, "Pak ya punten, bapak tinggal di sini sendiri?" gitu. "Iya, istriku nih udah nggak ada. Anakku ini juga udah pada nikah, makanya aku lah tinggal sendiri di rumah ini. Makanya agak repot aku nih kalau ngurus rumah ini sendirian. Makanya butuhlah kalian berdua." Nah, karena sikap perlakuan Pak Broto tuh yang ramah gitu, jadi menurut mereka tuh kayak, ini orang ramah banget gitu, sopan lagi gitu. Makanya mereka tuh langsung nggak kepikiran cocok dan nggak cocok gitu, udah pasti cocok lah. Selesai lah mereka tuh ngobrol, diajaklah keliling sana sini, dikasih tahu lah tempat di mana mereka akan istirahat. Diantar lah sama Pak Broto tuh, kan rumahnya kan ini ya 2 lantai gitu lah. Ada di bawah tangga tuh dikasih tahu, tangga ini sebelahnya itu tempat kalian berdua istirahat, tidurlah kalian segala macam di situ. Nah, samping kamar kalian di bawah tangga itu ada ruangan. Dititipin pesen lah masih Pak Broto ini. Nah, ruangan samping kamar kalian ini tempat peninggalan barang-barang berharga keluarga gitu, termasuk barang keluarga istri saya. Tolong jangan di otak-atik lah. Nah, kebetulan juga kuncinya hilang, aku nih nggak tahu di mana gitu. Jadi udah nggak apa-apa, nggak usah dibersihin, bagian ini nggak apa-apa. Si Yati sama si Sari, ya dia nunduk aja iya. Soalnya dia kan juga nggak tahu kan rumah nih bener-bener tempat baru buat mereka. Udah, nih kalian berdua pada capek kan, Duk? Nah, masukinlah barang kalian dulu situ, istirahat aja dulu. Nanti lah kalau bersih-bersih nanti aja istirahat dulu. Mereka tuh masih kayak kebawa, ini beneran suruh kerja nggak sih di sini gitu mereka. Masukin lah mereka tuh barang itu di kamar, mereka tuh sambil ngobrol gitu rasa-rasa, enak ya saya harus sini ya, bosnya enak, kayaknya kita harus betah lah di sini gitu. Bos kita ya sopan banget, baik banget sama kita, masa kita nih kerja mau main-main. Masa di minggu pertama mereka gawe di rumah itu, betul mereka betah gitu. Karena emang Pak Broto ini sebaik itu gitu. Sesekali waktu Pak Broto tuh berangkat kerja dan segala macam atau lagi dari luar bawain makanan, itu kan beda-bedain gitu loh, apa yang dimakan Pak Broto itu yang dimakan mereka. Makin nyaman lah mereka berdua ini, si Sari sama si Yati tadi. Jadi menurut mereka walaupun di rumah gede nyapunya mungkin pasti akan agak repot tuh. Tapi Pak Broto ini bukan tipikal yang bawel gitu loh, nggak cerewet dia. Jadi kalau ada 1-2 kerjaan yang selip ya udah nggak apa-apa. Gitu. Maka sesekali tahu gitu tuh nggak langsung ditegur ambil marah, cuma dikasih tahu aja ini ntar diberesin. Tapi nggak ambil marah. Jadi nggak ada lagi tuh namanya mereka tuh makan kesusahan. Mereka tuh kayak kilas balik gitu loh. Ya Allah Sar, dulu kita nih makan mie aja 1 nih jadi 2 gitu loh. Sekarang bos kita nih makan daging, kita ikut makan daging gitulah. Kurang lebih obrolan mereka tuh kayak bersyukur ya seminggu itu. Si Yati lah terutama, Yati tuh kayak betah banget gitu. Dia ada sekali dia ngomong sama Sari, Sar aku nih betah lah aku di sini nih, mau kerja lama juga betah lah aku nih. Udah makan kita segala macam nih kecukupi, terus rumahnya juga nyaman lah tempat gawe kerjanya segala, nggak berat-berat amat juga gitu. Ini kalau kita di sini kerja di serius-serius nabung nih, bisa lah kita ketabung duitnya. Sesenang itu di minggu pertama si Yati sama Sari kerja di rumah itu. Sampai di minggu kedua mereka tuh baru mulai kerasa. Jadi Pak Broto nih sesekali tuh dalam seminggu tuh adalah dia sehari 2 hari tuh nggak pulang. Nah mereka berdua tuh ngerasa, lama-lama serem juga ya. Maksudnya rumah segede ini nih kita cuma tinggal ada 3 orang doang, tapi si bosnya ini jarang balik. Jadi ada satu waktu tuh kayak seminggu tuh mungkin ada 3 kali 4 kali mereka tuh harus tidur berdua aja di rumah itu, nggak ada siapa-siapa lagi. Mereka mulai ngerasa kayak, lebih serem mana tinggal di kosan, kita diburu-buru sama ibu kos mau diusir lah, pikir lah. Banyak-banyak bersyukur aja sih Sar, gitu. Ngeluh mulu gitu. Gitu jawaban dari si Yati ke si Sari. Tapi yang dirasain sama si Sari ini begitu masuk di hari minggu kedua kan, di hari ke-8 9 tuh kayak perasaannya nggak enak aja gitu. Karena memang di antara mereka berdua ini Sari inilah yang agak sensitif. Tapi itu menurut Sari gitu. Tapi kalau menurut Yati, Sari ini banyak mau lah. Nah, tapi overthinkingnya Sari ini makin menjadi-jadi gitu. Ada satu malam si Sari ini kebangun dari tidur. Kau ini ngerasa gak sih ini kita kayak ada ngintipin dari jendela? Si Yati udah kayak kesel gitu loh. Dia baru kita ini sebulan belum genep gitu, si Sari udah ngoceh aja. Dia bilang,
Gak ada, San, gak ada apa-apa. Wajar kalau kita ngerasa di rumah ini kayak sepi atau ngerasa kayak ada yang liatin, karena emang kan ruangannya gede. Tapi perasaannya si Sari tuh kayak belum terpuaskan. Sampai di jam 2 malam kebangun lagi dia. Bangun si Yati. Ti, bangun Ti, bangun. Aku nih ngerasa panas banget loh, rasaan ngap, badanku rasanya kayak capek semua. Apalagi sih Sar, udah tidur. Itu kipas belum kau nyalain. Mungkin aja badanmu capek karena hari ini banyak gawe lah. Itulah, gak usah pikir apa-apa lah. Gak gitu Ti, aku nih dari tadi tuh gak bisa tidur, aku nih keganggu. Kayak denger di suara sebelah tuh ada yang suara kesak-kesak gitu. Si Yati tuh kada kesel gitu kan, ini bocah rewel mulu gitu. Sar, denger ya, nih kita kan kesini kerja. Bapaknya ini udah baik banget dia sama kita nih. Jangan kau bikin gara-gara. Ntar jadi gara-gara ini nih gak jadi lagi dapat kerjaan nih. Kau mau? Lebih serem mana nih jadi dalam kos sama suara-suara itu. Udah tidur. Besok kita masih gawe lagi. Dimarah sama si Yati gitu, si Sari diem lah. Diem tapi dia kayak ngerasa, ih, enggak lah, aku nih beneran denger loh suara dari samping. Soalnya dirasain sama si Yati itu selain dia denger suara ketak-ketak itu, kayak ada orang napas. Padahal dia tahu betul kan, harusnya kalau gue denger orang napas kan harusnya si Yati ini, nggak ada siapa-siapa lagi. Tapi ini suaranya kayak bukan suara Yati yang napas, kayak suara dari sebelah gitu, kayak ngedengkur gitu loh. Besok harinya di sore hari si Sari itu habis beres-beres segala macam, capek lah, biar istirahat dia di kamar itu, tiduran dia. Nah pas dia lagi baring gitu mau tiduran, mau nyantai gitu, mulut dia tuh loh tiba-tiba tuh rasanya tuh asem pahit, kayak lu nggak sengaja ngemut duit logam. Nah rasanya kurang lebih kayak gitu. Itu yang dirasain sama Sari. Tapi pikir dia, aku nih gak habis makan apa-apa gitu loh. Biasanya kalau ada rasa yang aneh gitu kan, karena mungkin ada keluar darah, kegigit segala macam kan. Nah itu dicek sama dia, di wastafel segala macam, kumur. Tapi waktu dikumur gak ada juga darah. Jadi gak ada yang kegigit bibir dia. Tapi habis kumur tuh gak hilang. Sampai gosok gigi dia, sampai gosok gigi segala macam tuh masih tetap gak hilang. Bahkan dia sampai kumur pakai garam, tapi masih tetap ada, rasanya tuh gak hilang sama sekali. Dia khawatir, takutnya dia nggak lihat. Dipanggil lah si Yati sama dia. Ti, kayak orang panik gitu. Yati yang lagi gawe denger si Sari ini manggil, bingung deh, apa nih, kayak orang gupek gitu, disamperin. Lihat Ti, mulutku berdarah nggak gitu. Bingung dia, berdarah. Ditengok sama dia tuh soalnya nggak ada darah apa-apa gitu. Sariawan kayak atau apa nggak ada. Diperhatiin baik-baik sama dia, nggak ada sama sekali. Udahlah, mungkin kau nih asam lambung kali, makanya asam tuh mulut. Diambilan minum tuh sama si Yati, dan diminum. Tapi tetap gak hilang, maksudnya rasa itu tuh masih dirasain sama si Sari. Di malam itu si Sari yang dulu dia kebangun lagi, dia kebangun, yang dirasain sama si Sari, dia kayak denger orang lagi ngepel ada di depan kamar mereka. Kenapa dia tahu betul kalau itu orang ngepel? Baunya itu loh, apa ya, cairan pembersih lantainya, Wipol lah. Email kayak Wipol nih sebut nih. Wipol tuh yang dirasa dicium sama si Sari. Karena dia ya dari awal dia udah takut itu kan. Bangunlah si Yati nih. Ti bangun Ti, kau denger orang ngepel gak sih di depan kamar Ti? Ini baunya tuh kerasa banget loh. Si Yati tuh sempat diem bentar, dia bentar sambil, bau apa? Nggak ada apa-apa. Ngaco kau nih, tidur. Pikir si Sari, si Yati ini kerasa juga, ternyata enggak dia. Tapi si Sari malah justru makin ngerasa aneh kalau si Yati ini nggak ngerasain apa yang dia rasain. Kayak, masa sih ini nggak, dia nggak denger sih, suaranya lo kenceng, baunya juga nyengat banget. Detik itu juga si Sari ini kayak udah beberapa kali ngerasa aneh-aneh gitu, udah mulai yakin dia kalau ini pasti ada yang gangguin gua nih gitu. Tapi dia bilang sama temennya kan nggak percaya terus gitu. Apalagi kayak tadi mah dimarah lagi. Akhirnya dia nurut, udah tidur dia ambil bantal guling, ngadeplah ke tembok, dia tidur sama bantal guling itu. Semakin dia berusaha untuk merem, suara yang kemarin itu loh didengar lagi sama dia. Malah malam ini tuh makin kerasa lagi, suara itu makin kenceng gitu, kayak orang sesak napas. Ngedenger suara itu kan takut kan dia, tutup kuping lah dia. Aku nih kalau bilang sama Yatin, aduh melin lagi loh. Jadi dia cuma bisa tutup kuping sambil berusaha untuk gak ngedengerin apa yang dia denger malam itu. Tapi karena makin lama tuh suara makin kenceng, udah gak ketahan lagi dia, takutnya bangunin si Yati lagi. Ti bangun Ti. Tapi anehnya tiap si Sari ini berhasil bangunin si Yati, terus Yati ini bangun, hilang suaranya, hilang, gak ada suara lagi, anyep aja. Jadi dia bingung kayak, mau ngomong nih salah lagi nanti aku nih. Apalagi si Sar. Tapi karena suaranya udah nggak ada kan, jadi saat itu mau ngasih tahu, enggak apa-apa, lanjut aja tidur Ti. Ya lanjut tidur. Ada lagi suaranya, kayak suara orang nyeret, tapi nggak di tembok tadi, kayak di depan kamar mereka itu. Terus kali ini suara yang nyeret itu tadi kan kayak orang ngepel kan, ini kayak mana sih nyeret, terus habis itu dijadukin ke tembok, dak berkali-kali didengerin. Suara itu makin lama makin gede.
Karena penasaran gitu loh, bangunin si Yati juga nggak ada, ini kan diomelin mulu. Bangun lah dia, beranjak dari tidurnya, dia mendekat ke pintu tuh sambil nguping gitu, dengerin baik-baik sama dia kan, suaranya makin lama makin kencang gitu. Semakin si Sari ini dekat sama pintu, dia tahu betul kalau suara tadi tuh kayak sempat lewat di depan pintu kamar mereka berdua ini. Nah, tapi waktu dia nyampe pintu, suaranya hening. Dia yakin betul kalau suara itu berhenti tepat di gudang sebelah yang samping kamar dia tadi, yang di bawah tangga itu. Ditunggu lah Mas Yati. Ya, kalau ada orang nih abis ini buka kunci lah. Tapi ditunggu sampai lama gitu, sama itu nggak ada suara orang ngebuka kunci, hening aja gitu. Dan gara-gara itu malam itu nggak bisa tidur si Sarina sampai pagi. Biasanya mereka berdua ini bangun bareng lah subuh, atau kadang malah sebelum subuh mereka udah pada bangun karena mau beres-beres lah, masak segala macem. Pagi itu si Yati lah bangun duluan. Ya, mungkin karena Sari semalam nggak bisa tidur kali ya. Yati udah bangun duluan, ke dapur lah dia, beres-beres lah, masak segala macem. Sari ini bangun belakangan. Jadi pasti Sari ini bangun, Yati itu udah nggak ada di kamar. Dia lah kamar mandi, dia kamar mandi di wastafel. Pikir dia bangun tidurnya cuci muka dulu lah gitu. Dia mau cuci muka, ngidupin lah wastafel dia. Tangan dia ini kan ada air gitu kan, air yang ada di tangan dia ini panas banget, teriak deh sekeceng-kecengnya, kayak Sari ini ngejerit kenceng betul dia, sampai dikibas-kibasin tangan dia. Bahkan di wastafel itu yang dia lihat tuh sampai berasap gitu loh. Jadi air itu emang sepanas itu gitu. Dengan si Sari teriak, si Yati yang dari dapur tuh panik, dia lari lah dia ke kamar. Kenapa Sar gitu. Ini mbak, airnya panas betul. Yati bingung lah denger si Sari ini. Panas apa sih? Soalnya dicek kan sama si Yati itu wastafel itu, ditunjukin kan sama Sari kan, dicek sama dia, apanya yang panas ini, adem-adem aja gitu. Yati lah kaget waktu ngelihat tangannya si Sari ini ngelepuh kayak bener-bener kena air mendidih gitu loh. Nah, di titik inilah si Yati ini sadar betul kalau si Sari ini nggak ngehalu, memang betul tangan dia bener-bener merah gitu loh. Tapi ya dia bingung juga, bisa gitu, ini wastafel padahal dingin gitu. Lagi bingung-bingung mereka mikirin wastafel panas tadi, dari depan lah terdengar suara mobil pulang, mobil masuk di rumah. Pak Broto itulah siapa lagi soalnya. Karena memang malam itu Pak Broto tuh gak balik dia, entah lembur lah entah apa gitu deh, baru balik pagi itu. Nah pas betul deh gitu, mumpung ketemu Pak Broto, mereka berdua lah bilang sama Pak Broto, Pak maaf keran di belakang tuh keluarin airnya kok panas banget ya. Pak Broto kan mungkin balik gitu udah pagi gitu capek gitu, air panas. Maksudnya gimana sih air panas? Iya Pak, tadi waktu Sari mau cuci muka, air yang dari wastafel tuh panas banget, bener-bener kayak air mendidih gitu. Ngaco kamu, ada aja kamu. Udah ambil obat lah, diobatin aku mau istirahat dulu, capek. Karena Yati nih bingung nih harus ngapa. Ya udahlah, dikasih obat lah tuh tangannya si Sari. Udah Sar, ini udah kasih obat segala macem, kau istirahat aja. Nih masalah masak biar aku aja lah yang urus gitu. Nanti tugasmu gini aja, nanti kalau sopku ini udah mateng nih, kau bangunin lah Pak Broto. Setelah masakan itu udah beres, si Sari lah bangunin Pak Broto. Punten Pak, masakannya udah siap. Bapak kalau makan siang, masakannya udah ada di meja. Dijawab sama Pak Broto dari dalam tuh. Ya udah makan aja duluan gitu. Nanti saya nyusul. Baliklah lagi Sari itu di dapur. Gak mau Ci, katanya nanti aja kita makan duluan aja. Ya udah, mereka ambil makan lah, mereka makan di dapur belakang, makan berdua. Tuh mereka berdua lagi makan gini, si Sari tiba-tiba mukanya merah gitu. Tapi dia kayak mau ngomong tuh susah. Sar, ngapain lu? Dia mau ngejawab tuh susah gitu loh. Bingung kan, panik si Yati kan, dia ambilin minum lah, pikir dia udah minum aja dulu gitu. Tapi si Sari ini gak mau minum gitu. Dia masa akan-akan kayak ada yang ngeganjel di mulut dia yang mau dikeluarin gitu. Kayak dikorek-korek sama tangan gitu sama dia, dikeluarin. Yang keluar dari mulut dia ini bener-bener segumpalan rambut gitu. Kaget lah mereka dua. Yati kan yang masak kan, dia mikir, ih gak mungkin juga lah rambut ini rontok sampai segininya gitu. Terus gumpalan rambut yang dikeluarin dari mulutnya si Sari tadi itu bau gitu loh, bau banget. Si Sari langsung muntah-muntah dia ngeliat apa yang keluar dari mulut dia itu. Si Yati kayak tadi bingung nih, kok bisa ya Sari, aku nih perasaan gak ada rambut rontok begini masuk di sop. Lagi panik-paniknya mereka berdua gitu. Nah ya karena mungkin karena berisik dari dapur belakang gitu lah. Pak Broto tuh datang ke situ. Pas pula si Pak Broto tuh ngeliat apa yang dimuntin sama si Sari tadi gitu. Makanya mereka bilang, Pak maaf ya Pak kalau berisik, ini Sari habis muntah-muntah. Nggak tahu kan di sop tadi kayak ngedelan rambut gitu. Sambil ditunjuk lah tuh rambut sama si Yati sama si Sari itu. Pak Broto tuh kayak rambut yang gumpalan tadi yang menurut mereka bau, Pak Broto tuh kayak rasanya kayak biasa aja, kayak nggak bau gitu, malah cuma tendang sama kaki dia gini. Lain kali makanya kalau makan hati-hati itu, pelan-pelan, rakus amat jadi orang. Mereka berdua bingung, ih kok bos kita jadi begini tuh ya, perasaan tadi kemarin-kemarin tuh awal-awal tuh baik loh, nih kok kasar gini gitu. Kamu juga kalau masak hati-hati ti, rambut kok bisa masuk di masakan sih? Nggak mungkin sih Pak, nggak mungkin nih rambut aku sampai begini.
ngeles mulu kamu kasih tahu. Bingung, mereka berdua tuh bener-bener bingung kayak, ini ngapa bosku tiba-tiba begini? Udah lagi bingung begitu tuh mereka, Pak Broto tuh kan mau pergi gitu kan. Sebelum pergi tuh dia bilang, gak usah ngebantah kalau dikasih tahu. Gak suka betul lah aku sama orang jorok. Udah cuma ngomong itu aja dia. Ngomong itu ya habis itu langsung cabut aja. Makin bingung lah mereka berdua. Si Sari kan denger bosnya begitu tadi. Sari itu kan sensitif ama memang agak rapuh gitu di hati. Dia tuh lembut betul, nangis dia. Kayak dia kayak gak nyangka gitu loh bosnya tuh kok gini gitu, nangis lah dia dipeluk sama si Yati. Aku juga rasa ada kayak bener nih bapak ini lagi banyak pikiran atau apa kali ya. Atau kena bingung lah mereka. Terus si Sari lah mikir, apa kita udah aja kali dari sini. Si Yati lah ngangguk setuju dengan apa yang dimaksud sama si Sari. Habis kejadian sop yang ada rambutnya tadi itu, mereka berdua udah sepakat untuk membulatkan tekad, kita ini pamit aja lah hari ini, gak usah nunggu malam. Mereka cari momentum yang tepat gitu. Pas kebetulan Pak Broto lagi nyantai baca koran di ruang tengah gitu lah. Makanya si Sari sama si Yati inilah ngadep dia. Yati yang bilang, Pak punten Pak, kami berdua nih saya sama Sari mau pamit, kamu mau undurin diri. Kita berdua ngerasa gak sanggup, soalnya beberapa hari terakhir juga kayak ada yang ganggu gitu. Mana si Sari juga sering sakit-sakitan Pak. Pak Broto kaget deh, kalian berdua mau berhenti nih, orang kerjanya baru 2 minggu. Si Sari karena mungkin emang dia dari awal udah sering ngalamin gitu ya lah, dia langsung nyawa deh kayak, tapi Pak Sari takut beberapa hari terakhir gak enak gitu, kayak ada yang ganggu gitu. Belum kelar si Sari ngomong gitu ya, Pak Broto langsung gebrak meja dia. Denger ya, kalian berdua tuh udah tanda kontrak kalian 6 bulan, ini baru 2 minggu. Kalau kalian mau berhenti sekarang terus mau kabur, ya silakan aja, gak apa-apa. Tapi kalian harus tanggung jawab ya. Dan kalau kalian tetap nekat pergi hari ini, saya bakal bikin laporan kantor polisi kalau kalian telah mengambil barang-barang istri saya. Kaget mereka. Apa bosku jadi manipulatif gini sih? Adalah saya ini kenal polisi, kalau cuma buat ngurus-ngurus orang-orang kayak kalian gampang gitu. Kicap mereka berdua kayak, anjing lah gagal lah nih. Marah-marah begitu terus hari itu nangis dia tapi gak ketahan lagi gitu, nggak bisa ngomong tapi air mata dia tuh lah udah jatuh gitu. Dan mereka berdua tuh sadar betul siapa yang lagi dihadapin sama mereka ini, tahu betul lah dia relasinya Pak Broto ini. Nah, diam kalian semua ya, ngerti sekarang? Kalau udah ngerti sekarang balik lanjut kerja. Ditariklah si Sari sama si Yati, sudahlah sekarang balik kamar. Baiklah mereka berdua ke kamar, nangis mereka berdua di kamar sambil mereka mikir, bisa kayaknya kita nih pamit baik-baik nih. Terbesit di benak mereka berdua untuk kabur. Beberapa hari setelahnya, waktu itu malam Jumat. Pas lagi malam Jumat, hujan deras, listrik di rumah itu mati. Ditengok lah tuh sama si Yati udah keluar ya. Tapi pas ditengok sama dia tuh di keliling komplek tuh emang mati semua. Emang bukan di rumah itu aja, emang lagi mati listrik lah. Diambillah lilin sama dia di dapur. Lo bayangin aja rumah segede itu penerang cuma pakai lilin doang malam itu. Ditambah hujan lebat. Jadi cuma pakai lilin aja tuh mereka berdua di kamar gitu, duduk dempetan itu sambil bilang, pokoknya besok nih Ti, kalau bapak udah lengah nih kabur lah kita. Tapi aku bingung loh Ti, kita nih kabur lewat mana ya, kan semuanya di gerbang tinggi-tinggi pula gitu. Terus barang-barang kita juga kayak mana bawanya gitu, bingung lah si Sari gitu. Terus si Yati lah bilang, udah bawa barang yang penting-penting aja lah. Aku nih udah tengok nih deket sama tempat cuci baju itu. Di situ tuh pagarnya gak terlalu tinggi, bisa kita loncat dari sana. Ngangguk lah si Sari ini sesuai dengan rencananya si Yati. Ya wes Sar, sekarang kita tidur istirahat biar besok kita bisa siap-siap. Mereka tidurlah malam itu gelap-gelapan. Tapi balik lagi, namanya rencana itu tidak selalu berjalan dengan lancar. Sekitar jam 2 pagi Yati lah kebangun. Biasanya si Sari Yati ini sekarang yang bangun. Yati lah jam 2 itu kebangun karena dia ngerasa kedinginan gitu. Dia kebangun itu sambil ngeraba-raba sambil, kok gak ada orang gitu. Sari itu gak ada di samping dia. Yang tadinya masih belum kekumpul nyawa gitu langsung melek dia. Dipanggil-panggil lah Sar, gak ada jawaban. Beberapa kali dipanggil gak ada jawaban. Ambillah lilin, dipakailah lilin itu untuk nyari si Sari. Jadi dia ambil lilin itu, jalanlah ke depan, sambil manggil-manggil si Sari. Keluarlah si Yati ini bermodalkan lilin itu. Dia sambil nyari-nyari sambil manggil-manggil si Sari. Begitu dia keluar, gudang yang samping kamar itu kan deket kan, cuman kayak sebelahan aja kan temboknya. Di tengok kiri lah tuh dia ngeliat di depan gudang itu ada perempuan pakai baju daster warna putih, rambutnya acak-acakan. Dia tahu betul nih postur tubuhnya si Sari. Tapi kenapa nggak jawab gitu pikir dia. Deketin lama dia tuh pakai lilin, deketin. Tapi bener-bener gak jawab gitu. Terus dia tuh ngadep ke pintu gudang. Nah semakin deket dia sama si Sari ini, dia tahu betul kalau di tangan Sari itu dia kayak megang pisau dapur. Pisau dapur itulah dipakai buat nyongkelin gembok yang ada di gudang itu. Bingung lah si Yati ini sambil dipanggil gitu, Sar. Tapi dia gak nengok ke belakang gitu loh, bener-bener fokus aja dia. Semakin dideketin sama si Yati ngelihat dengan jelas dengan mata kepala dia ini. Jadi si Sari ini kayak nyongkelin itu tapi matanya tuh merem gitu loh. Matanya merem, mulutnya kebuka.
Si Yati ini tahu kalau si Sari ini tidur ambil jalan gitu. Cuman begitu dinengok tangannya si Sari itu loh, tangannya itu udah berdarah-darah gitu, kena si pisau tadi itu. Yang bikin si Yati bingung nih, dia gak kesakitan gitu loh, gak ada ekspresi apapun. Dipegang lama si Yati, kayak dibangun gitu loh. Sar, bangun Sar gitu. Waktu dipegang gitu, pesok yang dipegang sama Sari ini dijatuhin. Baliklah badan dia, tapi gak ada ekspresi Radi gitu. Dia balik badan tapi sambil merem gitu, mulutnya kebuka dan keluarlah suara dari mulutnya Sari ini. Tapi suara cewek ini tuh berat banget gitu loh, kayak bukan suara si Sari. Mbak bukain, Mbak sempit. Si Yati sadar betul kalau itu bukan si Sari. Suaranya nih nggak kenal aku suara siapa gitu. Sar, sadar Sar. Belum sempat ngejawab si Sari ini matanya ngebuka. Tadi kan merem kan, ngebuka gitu dari putih semua. Sambil dipegangin gini sama si Yati, badannya kejang-kejang dia. Abis itu jatuh. Makin bingung si Yati, tiba-tiba jatuh gitu. Pas mau ditolongin gitu, dia kayak orang ketakutan gitu loh. Kayak tangannya yang berdarah tadi itu dipakai buat nutup muka dia. Dia sambil ngesot-ngesot, mepetin badannya ke pintu yang ada di gudang itu loh. Sambil teriak-teriak. Saya janji nggak akan bilang ibu. Saya nggak akan lagi. Jangan disetrika pak. Panas. Bener-bener kayak orang ketakutan gitu loh deketin sama si Yati gitu. Tapi kan dia kan bingung. Sar, ya Allah Sar, kenapa di Sar gitu. Coba dipaksa dipeluk gitu sama si Yati. Tapi mukanya ditepok-tepok gitu. Sadar segala macam gitu. Tapi tetap nggak sadar. Yati lah keinget ya kata orang tua dulu tuh pencet jempol kaki gitu. Pencet jempol kaki satu katanya bisa sadar. Kalau jempol kaki dua screenshot. Aduh, jadi nggak ada serem-seremnya. Sorry. Katanya tuh kalau dipencet jempol kaki sadar gitu. Makanya dipencetin sama si Yati jempol kakinya si Sari. Betul. Setelah itu setelah kakinya dipencet itu si Sari tuh sadar. Tapi kayak orang linglung dia kayak, hah? Ini kenapa Ci? Bingung dia, kayak bingung kenapa tiba-tiba dia ada di depan gudang itu. Yati karena dia menyaksikan semua kejadian malam itu. Dia nggak pikir panjang deh, tangannya si Sari itu yang tadi masih berdarah itu ditarik lama dia, lari sekarang Sar gitu. Belum sempat mereka lari, dari atas tuh kedengar suara. Mereka berdua sadar betul kalau itu adalah langkah kakinya Pak Broto dari atas tangga. Panik lah mereka berdua nih. Terus selain langkah kakinya Pak Broto ini denger, dia tuh kayak dengerin orang lu kayak lu tau gak sih tongkat baseball apa linggis gitu yang nempel sama tembok itu tang teng kayak keseret di lantai gitu. Itu denger jelas betul lah mereka berdua. Ayo Sar, bapak udah turun Sar, lari kita sekarang. Mereka langsung cepet-cepet lari ke arah dapur belakang. Udah gelap-gelap karena mati lampu segala macam, masih hujan. Udah apalah tabrak sama dia kursi lah meja segala macam. Tapi gak peduli lah mereka, yang penting mereka bisa sampai ke pintu belakang di dapur. Tapi sialnya sampainya mereka di pintu dapur belakang kekunci. Si Sari lah yang ingat betul kalau kunci itu ditaruhnya di atas kulkas. Kuncinya ada di atas kulkas ya. Si Yati lah langsung ngambil kunci itu dari atas kulkas. Dapat kuncinya nggak bakal dapat. Tapi begitu dapat kuncinya itu suara itu loh dari belakang kencang banget Pak Brot loh. Jangan lari kalian berdua. Langsung dibuka tuh pintu pakai kunci ditemu di kulkas tadi. Dibuka langsung lari sesuai dengan rencana mereka sebelumnya. Larilah mereka ke area tempat cuci baju. Gak bawa apa-apa, tas segala macam gak ada yang dibawa. Cuman apa yang dipakai sama dia orang malam itulah. Langsunglah mereka berdua tuh memanjat pagar yang ada di samping tempat cuci itu. Pagar itu gak terlalu tinggi lah, bisa lah masih buat dipanjat. Cuman di atas pagar itu tuh kayak banyak. Kayak mana sih biasanya pagar rumah tuh kan ada kawat dan segala macem. Tapi tetap nekat lah dipanjat sama mereka berdua. Sari lah manjat duluan. Langsung habis itu si Sari langsung lompat ke bawah gitu. Di bawah tuh selokan gitu lah. Dia lompat duluan. Si Yati ini sambil dia mastiin kalau di belakang tuh aman. Karena waktu dia mau manjat gitu dia tengok belakang tuh Pak Broto tuh udah di pintu. Buru-buru deh, buruanti. Buru-buru dia manjat ke atas, tapi dia tuh kayak masih nggak fokus gitu loh. Manjat ke atas sambil ngeliatin ke pintu, Karena saking nggak fokusnya sampai kepleset-pleset si Yati, loncatlah si Yati nyusulin si Sari di selokan itu. Tapi setelah habis loncat gitu Yati itu masih ngeliatin. Dia kayak takut betul kalau Pak Broto tiba-tiba ada gitu loh. Betul aja, waktu ditengokin sama si Yati itu Pak Broto tuh dari pintu belakang tadi tuh menuju ke tembok mereka. Kayak memang tahu, oh pada kesini larinya gitu. Liatin tuh sama si Yati, si Sari sambil teriak, lari sekarang Ti, lari. Larilah sekencang-kencangnya mereka berdua meninggalkan area kompleks rumahnya Pak Broto ini. Ke jalan raya lah dia, ke tempat-tempat yang rame lah. Hujan tapi waktu itu. Berhasil lah mereka berdua kabur malam itu. Setelah kejadian kabur-kaburan malam itu, mereka berdua balik kampung. Mereka nggak berani lagi ada di sekitar sana. Mereka takut gitu, takut sama koneksi-koneksi yang dimiliki sama Pak Broto ini. Cari enggak kita nih gitu. Makanya balik kampung lah mereka berdua.
Setelah sampai kampung, ini logikanya harus lapor polisi gak sih? Yaitu gara-gara mereka ini takut sama siapa yang dilawan ini. Apalagi kalau mereka lapor, salah kita juga gak sih kalau kita lapor? Kita ini kan melanggar kontrak, makanya nggak dilapor ke polisi ya mereka berdua. Itu dia untuk cerita Rizal Muk episode 31. Mungkin kalian ada yang baru nonton. Ini udah 31 seriesnya Der. Nonton dulu episode-episode yang lainnya. Next kalau kalian pernah punya pengalaman atau cerita apa, kirim aja ke email, nanti kita bacain ceritanya. Seperti biasa jangan lupa sholat teman.